Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, hari ini kita akan belajar materi tema IPS 6B. Materi IPS di tema 6B yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan dapat mengetahui peristiwa sebelum proklamasi, mengetahui perjuangan setelah proklamasi, dan mengetahui cara menghargai jasa para perjuangan. Sebelum mulai belajar, siapkan dulu alat tulisnya ya, sambil kalian melihat videonya, sambil kalian juga mencatat materi-materinya. Dan sebelum mulai belajar juga, ayo sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang makna proklamasi. Jadi apa aja arti proklamasi bagi bangsa Indonesia? Yang pertama adalah perjuangan bangsa. Dengan adanya proklamasi ini berarti Indonesia melewati masa-masa penjajahannya, sehingga proklamasi ini adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan. Pernyataan merdeka. Kalau misalkan sebuah negara mau disebut sebagai sebuah negara, misalkan Indonesia, kalau Indonesia mau diakui sebagai sebuah negara, maka Indonesia harus memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah ada syarat secara de facto dan ada secara de jure. Adapun de jure itu adalah pengakuan dari negara lain. Yang ketiga ada menaikkan martabat. Kalau misalkan Indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai negara yang merdeka, artinya Indonesia itu negara yang terlepas dari penjajahan. Perjuangan negara baru. Setelah proklamasi, Indonesia bisa menentukan nasibnya sendiri dan tidak dijajah oleh negara lain. Selanjutnya ada lepas dari penjajah. Kalau misalkan Indonesia sudah merdeka, artinya Indonesia tidak bisa dijajah lagi oleh negara lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh proklamasi. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Beliau merupakan Bapak Proklamator Indonesia bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta, Bapak Proklamator Indonesia. Yang ketiga ada Fatmawati. Fatmawati merupakan istri dari Insinyur Soekarno yang tugasnya dalam proklamasi ini adalah menjahit bendera merah putih. Kemudian ada Ahmad Subarjo, tugasnya melakukan perundingan dengan pemuda. Untuk lebih jelasnya lagi tentang Ahmad Subarjo dan yang lainnya, Boyo akan jelaskan itu di slide selanjutnya. Yang kelima ada Tadashi Maeda. Jeda dulu ya. Oke, lanjut. Tadashi Maeda tugasnya adalah menyediakan tempat perundingan teks proklamasi. Nah, Tadashi Maeda ini adalah orang Jepang. Kenapa Bu Ayu kok orang Jepang ini masuk sebagai tokoh proklamasi Indonesia? Nah, lebih lanjutnya Bu Ayu akan menjelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada Sayuti Malik. Tugasnya yaitu mengetik teks proklamasi. Kemudian ada Latif dan Suhud. Tugasnya mengibarkan bendera merah putih. Dan BM Dia, yang beliau tuh merupakan seorang wartawan, tugasnya menyebarluaskan berita proklamasi. Selanjutnya ada peristiwa sebelum proklamasi. Sebelum proklamasi, Indonesia saat itu dijajah oleh negara Jepang. Nah,
Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, Jepang ini dibom tepatnya di Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Karena Hiroshima dan Nagasaki merupakan pusatnya Jepang, maka Jepang setelah dibom itu lumpuh, sehingga Jepang mengalami yang namanya proses menyerahnya Jepang pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Karena Jepang yang menjajah Indonesia telah menyerah kepada sekutu, artinya di Indonesia terjadi yang namanya kekosongan kekuasaan. Nah, berita kekalahan Jepang ini menyebar lewat siaran radio BBC dan didengar oleh golongan muda. Inilah yang selanjutnya dilakukan oleh para pemuda, yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu tidak mudah, jadi ada beberapa prosesnya, di mana para pemuda juga harus berdiskusi dengan golongan tua seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, disinilah terjadi perbedaan paham antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia, tapi golongan tua pun punya pertimbangan-pertimbangan lain. Seperti kalau misalkan kita tetap memaksa untuk memproklamasikan Indonesia tanpa adanya persetujuan Jepang, nanti bisa terjadi perang lagi sehingga banyak korban jiwa dari Indonesia. Kemudian untuk melakukan persiapan kemerdekaan Indonesia itu, para pemuda melakukan penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang disebut dengan peristiwa Renggas Dengklok. Nah, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini diculik ke Renggas Dengklok supaya menghindari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu dipengaruhi oleh Jepang, sehingga terjadilah pengasingan itu. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Renggas Dengklok. Nah, disinilah peran Ahmad Subarjo, yaitu sebagai pihak yang melakukan perundingan oleh tokoh pemuda. Setelah peristiwa Renggas Dengklok ini, Insinyur Soekarno akhirnya dan Muhammad Hatta dibebaskan dan melakukan penyusunan naskah proklamasi. Nah, penyusunan naskah proklamasinya ini di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda. Kenapa Bu Ayu kok dilakukannya di rumah orang Jepang, tidak di rumah orang Indonesia? Karena pada saat penjajahan Jepang, Indonesia itu dilarang melakukan perkumpulan, sehingga kalau misalkan di rumah orang Indonesia akan lebih mudah dilihat oleh Jepang dan sekutu. Makanya perundingannya itu di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Nah, setelah penyusunan naskah proklamasi itu selesai, dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan dari atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peristiwa setelah proklamasi. Bu Ayu hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Untuk materi lebih jelasnya, kalian bisa sambil baca buku paket kalian. Nanti Bu Ayu akan menuliskan halamannya yang harus kalian baca. Yang pertama, itu ada pertempuran 10 November. Pertempuran 10 November ini terjadi karena pihak sekutu meminta orang Surabaya untuk menyerahkan senjata yang orang Surabaya ambil dari Jepang untuk diserahkan kembali ke pihak sekutu. Kemudian yang kedua ada perjuangan Jenderal Sudirman. Nah, perang yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman itu disebut dengan perang gerilya. Perang gerilya itu yang lokasi perangnya itu berpindah-pindah. Nah, perang ini terjadi di daerah Ambarawa. Kemudian ada perundingan Indonesia dan Belanda. Sebenarnya materi tentang perundingan Indonesia dan Belanda sudah pernah kita bahas di kelas 5. Nah, untuk lebih memahami supaya kalian lebih ingat juga, kalian bisa baca materinya tentang perjanjian Ranggarjati, perjanjian Renville, Romroyen, dan KND. Kalian coba pahami apa saja hasil dari perjanjian-perjanjian tersebut dan mana sih perjanjian yang merugikan Indonesia.
Kemudian ada agresi militer Belanda I. Nah, ini terjadi karena perbedaan penafsiran Perjanjian Linggarjati. Kemudian ada agresi militer Belanda II, yaitu gagalnya Perjanjian Renville. Dan ada peristiwa Bandung Lautan Api, ini karena ultimatum dari pihak sekutu yang meminta masyarakat Bandung untuk mengosongkan Bandung. Nah, pihak Bandung ini tidak mau menyerahkan begitu saja daerahnya kepada pihak sekutu sehingga dihancurkanlah Bandung itu dengan dibakar. Makanya peristiwa ini disebut dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi Bandung itu dibakarnya oleh orang Bandung itu sendiri. Kemudian ada cara menghargai para pejuang. Yang pertama, dengan cara mendoakan mereka. Yang kedua, meneladani sikapnya. Jadi perjuangan bangsa Indonesia itu kan dilakukan dengan perjuangan yang benar-benar berusaha dengan keras. Jadi kita tuh harus menghargai jasa para pejuang kita dengan meneladani sikapnya. Misalkan kalian kan seorang pelajar. Nah, kalian tugasnya itu belajar. Nah, kalau misalkan kalian mau menghargai jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat. Selanjutnya adalah melanjutkan cita-cita dan perjuangannya, yaitu yang membuat Indonesia lebih maju. Kalian bisa membuat Indonesia lebih maju lewat prestasi. Misalkan kalian yang sering main badminton atau suka main badminton, kalian ikut perlombaan, terus menang. Nah, itu membuat Indonesia sebagai negara yang punya prestasi. Oke, sampai sini aja penjelasan materi dari Bu Ayu. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.